Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Podcast kami. Perkenalkan aku Cornelia Penasihaan, aku wakil lembaga Kurni. Pada kesempatan podcast kali ini, kami akan membahas mengenai sesuatu yang sebenarnya ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan. Nah, sehingga kita masuk ke pertanyaannya, apakah pendidikan kewarganegaraan ini cuma hanya sekedar formalitas aja nih pada pelajaran wajib, atau justru sangat penting untuk masa depan kita nantinya? Oke, pertama-tama aku pengen tahu nih pendapat Corin, gimana sih pendidikan kewarganegaraan itu sendiri? Nah, menurut aku nih, kalau kita pikir-pikir, banyak orang menganggap bahwa pendidikan kewarganegaraan ini cuma pelajaran hafalan biasa. Di situ sekedar teori tentang hukum, tentang demokrasi, ataupun tentang hak atau kewajiban dari warga negara. Nah, padahal ya sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tujuan yang sangat besar loh. Pendidikan kewarganegaraan ini dibentuk agar masyarakat tidak hanya pintar secara akademik aja, tapi juga punya etika, tanggung jawab, kesadaran hukum, dan kemampuan hidup di tengah perbedaan saat ini nih. Masalahnya, kita itu hidup di era digital. Interaksi yang terjalin antara kita dan masyarakat lain itu tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga terjadi di media sosial. Mulai dari cara kita berkomentar, cara kita menyebarkan informasi atau menanggapi pendapat orang lain, ini juga merupakan bagian dari sikap pendidikan kewarganegaraan. Nah, dari sini nih kita bisa lihat kan banyak sekali masalahnya. Nah, banyak orang yang memahami kebebasan berpendapat, tapi tidak memahami batas etika dan tanggung jawab dari kebebasan itu. Contoh yang cukup nyata yang terjadi yang bisa kita lihat yaitu fenomena meme yang terjadi terhadap pejabat pemerintah kita. Yang pertama yang terjadi itu belakangan kepada pemerintah kita yaitu Bahlil Lahadalia. Nah, bener nih, banyak sekali nih media sosial sekarang yang memperlihatkan meme tentang Bahlil yang awalnya mungkin berupa kritik atau satir politik. Tapi dalam demokrasi itu sendiri sebenarnya wajar dan merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. Tapi lama-kelamaan banyak meme yang bukan lagi mengkritik kebijakan dari pemerintah, melainkan lebih ke menyerang personal pribadi. Ada yang menghina fisik, latar belakang kehidupan pemerintah itu, bahkan menggunakan kata-kata kasar untuk merendahkan, bahkan juga menyerang pribadinya. Nah, itu tuh yang jadi masalah ketika kritik berubah menjadi penghinaan pribadi. Berarti masyarakat mulai kehilangan nih etika dalam menyampaikan pendapat. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, esensi dari demokrasi itu sendiri bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi demokrasi ini mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab secara moral. Artinya kita bisa saja mengkritik kebijakan pemerintah itu, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana moral kita, bagaimana kita menjaga etika dan menghormati martabat manusia tanpa merendahkan orang lain. Nah, dari fenomena itu tuh sebenarnya menunjukkan bahwa banyak orang belum bisa membedakan antara kritik yang membangun dengan serangan personal. Mereka merasa karena media sosial ini memberikan kebebasan, maka semua bentuk komentar itu dianggap wajar. Dan bahayanya budaya ini kalau dibiarkan lebih lama lagi itu dianggap menjadi kehidupan normal gitu dalam kehidupan masyarakat. Orang akan berlomba-lomba untuk membuat konten siapa yang paling kasar, siapa yang paling menghina demi mendapatkan sebuah spotlight, perhatian maupun viralitas dari masyarakat. Nah, padahal dampak itu tuh besar loh. Kalau misalnya nih masyarakat terbiasa menghina dan merendahkan orang lain di ruang digital, lama-lama budaya diskusi ini yang sehat ini bisa hilang. Justru yang muncul budaya kebencian. Ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diajarkan masih terlalu berfokus kepada teori. Orang tahu definisi demokrasi, tapi belum mengetahui dan memahami bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan nyata secara dewasa.
Oke, selain fenomena meme terhadap pemerintah tadi, ada juga nih studi kasus yang sangat besar dan relevan, yaitu kondisi media sosial saat pemilu 2024. Nah, gimana sih pendapat Korin tentang tersebut? Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita bahas, di mana selama pemilu 2024 banyak media sosial itu dipenuhi oleh berita hoax, ujaran kebencian, propaganda, bahkan provokasi politik saat pemilu itu terjadi di 2024. Nah, bahkan penelitian dari Monash University dan AJI Indonesia menemukan peningkatan besar ujaran kebencian selama kampanye pemilu 2024. Banyak konten di media sosial yang hanya identitas kelompok tertentu, baik berdasarkan agama, etnis, maupun pilihan politik. Yang menarik sekaligus paling mengkhawatirkan adalah banyak masyarakat yang langsung percaya terhadap informasi yang mereka lihat di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, iya nih, apalagi algoritma media sosial sekarang membuat orang cenderung hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka. Akibatnya muncul polarisasi. Jadi masyarakat itu terbagi menjadi kelompok-kelompok yang saling menyerang. Orang yang berbeda pilihan politik dianggap musuh, bukan lagi sesama warga negara Indonesia. Nah, dan itu terlihat jelas selama pemilu 2024. Banyak komentar yang bukan lagi membahas program atau visi calon, tapi justru hinaan dan kebencian terhadap pendukung kubu lain. Ini sebenarnya sangat bahaya bagi demokrasi kita, karena demokrasi ini seharusnya menjadi ruang untuk berdiskusi dan juga bertukar pikiran, bukan menjadi ruang yang untuk saling menjatuhkan atau menghancurkan. Nah, kalau dianalisis lebih dalam nih, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memang memahami hak untuk berbicara, tapi belum memahami tanggung jawab dalam menggunakan kebijakan tersebut. Banyak orang yang merasa bebas untuk menyatakan informasi apa saja tanpa memikirkan manfaatnya dan memiliki kebutuhan hati. Padahal satu hoax bisa memicu konflik sosial yang lebih besar. Nah, bahkan ujaran kebencian yang diulang di media sosial ini bisa membuat masyarakat semakin intoleran dan mudah membenci orang lain. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah orang ini bukan cuma teknologi atau media sosialnya, tetapi bagaimana peran masyarakat dalam menggunakan teknologi atau media sosial tersebut. Nah, makanya itu pendidikan kewarganegaraan saat ini harus berkembang. Tidak cukup hanya menghafal teori di kelas saja nih. Betul, pendidikan kewarganegaraan harus juga mengajarkan literasi digital. Misalnya bagaimana cara memverifikasi informasi, memahami dampak hoax dari munculnya berita, dan juga belajar bagaimana menyampaikan pendapat secara etis di media sosial tanpa menggunakan kabar dari orang lain. Nah, selain itu, pembelajaran juga harus praktis nih. Mahasiswa dan pelajar perlu dibiasakan berdiskusi tentang isu sosial nyata, belajar dari masyarakat, dan memahami cara menghargai berbagai pendapat dari orang lain. Aku setuju, karena kalau tidak, generasi muda atau generasi yang akan datang itu akan sibuk dengan budaya digital yang penuh kebencian, saling menghina dan saling berbeda. Nah, dan menurut aku nih ya, pemerintah juga harus punya peran penting nih. Masyarakat kan melihat perilaku pemimpin nih. Kalau pemimpin yang menunjukkan komunikasi yang baik dan etis, masyarakat akan terikut juga nih. Oke teman-teman, podcast kali ini udah mau berakhir, tapi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya sebagai formalitas mata kuliah wajib aja nih, tapi juga penting untuk masa depan kita nantinya. Apalagi kita hidup di era yang penuh dengan tantangan nih, seperti udah ada yang kita bahas tadi, contoh studi kasusnya. Karena pada akhirnya menjadi warga yang baik itu bukan hanya tentang soal berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan itu dengan bijak, menghargai orang lain, dan juga menjaga persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Oke, cukup sekian podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.